Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendiskusikan makalah kelompok, saya akan menanggapi beberapa poin pada mata kuliah ini, pembelajaran IPS DSD kelas awal untuk materi kelas 1 dengan buku tema 3 tema diriku, kegemaranku, dan kegiatanku. Sebelumnya ini juga perlu jadi informasi juga untuk mahasiswa bahwa perlunya kita mengetahui tentang usia ideal anak masuk sekolah dasar. Bukan hanya semata-mata karena usia, tapi ada yang melatar belakanginya. Pada saat usia anak 5-6 tahun, mereka masih dalam tahap pengembangan keterampilan sosialnya, bagaimana dia mengenal lingkungannya dan lain sebagainya. Namun ketika dia masuk ke sekolah dasar, maka dia harus mau dan harus bisa dengan secara serius mengikuti pembelajaran. Maka ketika menempa fisiknya di usia 7 tahun itu sudah sangat siap Kemudian konsentrasi anak juga sudah bisa meningkat dan emosi serta kemandiriannya juga bagus. Karena ketika dia sudah masuk sekolah dasar, maka diharapkan dia mau untuk belajar dengan membaca, menulis, berhitung dengan instruksi dari guru Nah, oleh karena itu inilah yang kemudian yang melatar belakangi dari usia ideal tersebut. Nah, selanjutnya berkaitan dengan potensi anak. Usia anak memang golden age Mereka sebaiknya memang diberikan pengembangan atau mengoptimalkan potensinya. Apa saja potensi yang dimilikinya, entah itu keminatannya terhadap bahasa ataukah hal lain yang memang potensinya bisa dikembangkan. Nah, ini juga berkaitan dengan keterampilannya. Makanya kemudian keterampilan dari siswa ini juga harus bisa diperhatikan oleh guru. Peran dari guru dan orang tua sangat penting. Ini ada social help skill dan play skill. Keterampilan membantu sesama, keterampilan bermain Ini juga menunjukkan bahwa kita harus bisa melihat dari siswa, apakah kita bisa mengembangkan keterampilan mereka ataukah justru kita harus bisa memberikan stimulus agar mereka bisa terampil dengan dua keterampilan ini. Nah, oleh karena itu kita harus bisa mendudukan keterampilan help skill social help skill dan play skill ini penting untuk bisa dimasukkan ke dalam proses pembelajaran. Kemudian yang berkaitan dengan materi diriku, kegemaranku, dan kegiatanku. 3 buku tematik ini kan tadi sudah dibahas Maka coba diperhatikan kembali, ada kompetensi yang bisa dikembangkan. Ini juga bisa disimak berkaitan dengan aspek kognitifnya, afektifnya, dan psikomotornya atau sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Misalkan di materi diriku di subtema ini ada 4. Apa saja yang menjadi keunggulan ataukah yang dalam konteks pengembangan pembelajaran IPS Dalam konteks pembelajaran IPS apa di situ? Bisa dilihat Aku misalkan di subtema aku dan teman baru bagaimana anak bisa bersosialisasi dan di buku tematik kegemaranku misalkan ketika di subtema, misalkan subtema 1 gemar berolahraga, ini juga menunjukkan bahwa anak atau siswa juga bisa bekerja sama kemudian di materi kegiatanku, nah kegiatan pagi, siang, sore, dan malam ini juga berkaitan dengan interaksi dengan sesama, interaksi sosial Saya yakin kalian sudah bisa menemukan ketika menganalisis konten IPS-nya Kemudian terakhir ini tugas resume individu diberikan kepada semuanya meresum 3 tema dalam konteks dihubungkan dengan play skill dan social help skill. Cukup
singkat ya, hanya 800 kata. File Word-nya harus ditulis NIM, nama, dan nama resume ya. Pengumpulan maksimal H-1 pertemuan berikutnya. Misalkan hari ini kita belajar di pertemuan keempat, maka di pertemuan kelima H-1 sudah dikumpulkan ke PJ. Ya, silakan disimak baik-baik. Silakan menulis resume tentang 3 tema ini, dihubungkan dengan play skill dan social help skill. Tulis sesuai dengan apa yang kalian pahami ya. Tidak perlu mengutip sana mengutip sini, tinggal apa yang kamu pahami dan dihubungkan dengan play skill dan social help skill. Adapun play skill dan social help skill, kalian bisa membacanya di beberapa referensi, namun tidak perlu mengutip ya. Tinggal kamu menyampaikan sesuai dengan apa yang kamu pahami. Oke, dimengerti ya? Saya tunggu hasil tugas resumenya. Silakan dikumpulkan ke PJ ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.